Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita bisa memulai untuk breakdown poster The Flash Pak ya. Dan kemarin ini baru rilis pada jam 12 malam Pak ya. Kemarin ada Flash official poster dan kabarnya untuk trailernya ini akan dirilis pada tanggal 13 Februari kalau di waktu Indonesia Pak ya. Dan kabarnya akan dirilis pada jam 6 pagi. Nah, nanti ini buat kalian yang mau nonton live kita ya. Tadi gua akan live breakdown untuk The Flash di pagi hari Pak ya. So nanti kita akan kasih tahu di komunitas YouTube kita. Oke, seperti itu. So kita akan bahas mengenai official posternya The Flash terlebih dahulu Pak ya. Dan ini mengenai teaser posternya yang udah dirilis oleh Warner Bros Discovery. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, akhirnya kita bisa memulai bahas mengenai poster official teaser dari The Flash, Pak ya. Seperti kalian tahu bahwa untuk poster ini sebenarnya ini sangat simple, sangat simple. Tapi menurut gua suka banget karena disinilah dari awal The Flash akan dibantu oleh Batman versi Michael Keaton. Karena di sini dia bertepatan ada di timeline Flashpoint yang udah ia ciptakan secara tidak sengaja, dan dia akhirnya ditolong oleh Bruce Wayne versi Michael Keaton. Kita bisa melihat di sini bahwa The Flash ini berdiri memakai kostum barunya. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang buat kostum baru ini? Karena di komiknya kostum The Flash ini dibuat oleh Bruce Wayne versi Earth utama setelah The Flashpoint ini udah diperbaiki Pak ya. Tapi masalahnya di sini siapa yang menciptakan? Nah, apakah jangan-jangan ini Bruce Wayne versi Ben Affleck atau Bruce Wayne versi Michael Keaton Pak? Karena dari bentuk banyak segala macam, dari sinar Speed Force-nya yang sudah menerangi dari atas sampai bawah tubuhnya The Flash ini, sepertinya ini menurut gue ini adalah kostum The Flash buatan milik Bruce Wayne versi Ben Affleck. Atas jasanya karena dia udah menyelamatkan tim Justice League ketika berhadapan langsung dengan Steppenwolf. Mungkin seperti itu Pak ya. Jadi kostum ini udah mulai ada sejak awal seperti itu. Dan terlihat di atasnya ada sebuah Batwing, yang dimana ini adalah pesawat Batman yang dipakai oleh dia ketika dia melawan Joker di film Batman pertama di tahun 1989 kalau masih ingat. Dan ketika ada adegan Joker setelah melakukan parade dan menyebarkan uang ke berbagai macam orang-orang yang ada di Gotham, dia tiba-tiba melepaskan sebuah gas mileage yang dimana itu adalah sebuah jebakan bagi orang-orang Gotham yang sudah mengambil uang di jalan Gothamnya udah dia sebarkan secara sengaja. Alhasil Batman membawa sebuah Batwingnya untuk menembaki Joker Pak di situ Pak. Seperti jadi ini dari bentuk desainnya dan segi bentuk sayapnya segala macam ini masih sama, gak ada yang dirubah sama sekali Pak. Seperti itu. Jadi well, ini langsung gua callback ke adegan seperti itu sih gitu. Dan ada sesuatu yang berbeda dari Batcave-nya. Sebenarnya ini gua udah notice di first look-nya kemarin The Flash kemarin ketika ada sebuah adegan Batcave. Batcave ini tampak seperti berbeda Pak. Dimana kalau Batcave versi Batman kita terlihat itu tidak ada air terjunnya Pak. Nah, sedangkan di versi timeline Flashpoint ini ada air terjunnya. Dan bisanya gue langsung ingat kepada Batcave-nya versi Batman Christian Bale di The Dark Knight Trilogy. Kalian bisa melihat di situ di awal Batman Begins ketika Bruce Wayne ini sedang menjelajah Batcave untuk sebagai markas operasinya Pak, sebagai Batman di awal tahun dia meluncur seperti itu Pak. So ini kayaknya dari Andy Muschietti itu kayak mengkombinasikan antara timnya Batman versi Christian Bale dengan Batman-nya versi Keaton Pak, seperti itu. Jadi di situ ada air terjunnya. Jadi well, langsung ingat ke situ Pak, seperti itu sih. Dan kalau kalian perhatikan di bagian The Flash ketika dia itu berdiri dan ada sebuah cahaya yang menyinari dirinya, itu artinya adalah sebuah metafora yang berarti bahwa The Flash akan melakukan sebuah kesalahan terbesarnya, di mana dia sudah melakukan Flashpoint yang dimana dia bertahu bahwa tampaknya akan menghancurkan semua timeline yang sudah pernah ia lalui sebelumnya Pak. Dan ketika itu diperbaiki, maka semuanya akan berubah secara originsia saja.
Ya, seperti itu ya. Misalkan Bruce Wayne, kedua orang tuanya dibunuh oleh seorang perampok yang bernama Jor-El. Bahwa kita tahu di komiknya Jor-El ini adalah anak buahnya Carmine Falcone, sang mafia terbesar yang ada di kota Gotham, Pak. Sementara setelah Flashpoint udah dipulihkan dan semua kembali seperti semula, dampaknya dibuat beda, yang dimana kedua orang tua Bruce Wayne dibunuh oleh utusan Joker. Yang sampai sekarang kita masih belum tahu siapa orangnya, Pak. Seperti itu, dan itu tunjukkan di komik New 52. Seperti itu, Pak. Jadi itu udah nyambung banget dari antara komik Crisis, Flashpoint, habis itu ke New 52, Pak. Jadi kemungkinan untuk James Gunn setelah dia udah tahu bahwa blueprintnya The Flash ini akan menuju ke New 52, makanya dia buat logo di Studios dengan ala-ala superhero dengan dari DC New 52, Pak. Seperti itu. Well, ini adalah awal yang bagus sih untuk mengenalkan berbagai macam event-event yang belum pernah diangkat ke DCU Chapter 1 nanti, Pak. Seperti itu ya. Dan untuk logonya ini ada perbedaan, dimana kalau kita udah lihat dari segi poster official yang kemarin-kemarin ya, dimana ada logo The Flash yang emblemnya masih warna putih. Ternyata setelah dibuka di poster official teaser ini, sepertinya kita bisa melihat bahwa untuk emblemnya berubah menjadi warna hitam. Nah, ini ada perubahan emblem, Pak ya. Jadi sepertinya kalau udah ada perubahan emblem dari awal, tengah, sampai akhir ini, setelah dirubah emblem menjadi warna hitam, artinya kemungkinan The Flash akan memiliki 3 kostum yang sepertinya kita udah melihat dari awal first looknya. Dimulai The Flash ketika dia masih pakai kostum lamanya di era JL 2017. Yang kedua, dia memakai kostum The Flash yang baru di first looknya, tapi kostumnya bukan kostum seperti ini, melainkan itu adalah kostum awalnya. Dan yang ketiga adalah kostum vilanya, yang dimana emblemnya kalau di first looknya kalau nggak salah ya, itu emblem masih warna putih, Pak ya. Jadi sepertinya emblem hitam ini kayaknya ada kostum baru lagi deh. Jadi total untuk kostum The Flash ini akan ada 4 kostum. Mungkin seperti itu, atau bisa jadi ini adalah dampak ketika The Flash sudah melakukan Flashpoint, alias dia sudah memperbaiki semuanya. Tapi warna hitam ini menandakan bahwa dampaknya akan selalu mengikuti. Seperti itu, Pak. Makanya ketika The Flash itu melakukan sebuah Flashpoint dan dia udah memperbaiki semuanya dari awal lagi, itu semua udah kembali normal. Tapi nggak semuanya, Pak. Nggak semuanya. Semuanya sudah berubah. Makanya gua mau tahu perubahan apa yang akan dibawakan oleh The Flash versi Established ini, dengan kehadiran dari berbagai macam doppelganger The Flash dari universe lain. Yang pertama adalah Barry Allen versi The Young Barry, yang dimana rambutnya panjang, yang kita curigai bahwa ini adalah Future Flash yang sudah menyamar selama ini, dan dia akan reveal identitasnya di akhir film, Pak. Dan kedua ada The Flash versi Grant Gustin, yang rumornya sampai sekarang yang kuat tuh adalah dia akan muncul sebagai cameo di The Flash tahun 2023 ini, Pak. Atau yang ketiga, jangan-jangan ada keterlibatan Reverse Flash alias Immortal yang sengaja tidak diperlihatkan dari awal sampai akhir, karena kemungkinan gue curiga Reverse Flash akan hadir di official trailernya untuk memperjelas siapakah villainnya. Jadi kemungkinan villain ada 2, Pak ya, atau nggak Reverse Flash atau nggak Dark Flash. Tapi kalau misalkan Dark Flash yang akan siap untuk menjadi antagonis utamanya, berarti bisa kemungkinan yang membunuh ibunya Barry Allen itu adalah Dark Flash alias Future Flash. Nah, kata Future Flash ini gue langsung ingat kepada Immortal, karena Immortal alias Reverse Flash ini dia juga adalah The Flash dari masa depan, Pak, karena dia itu dari abad ke-30. Seperti itu, makanya Immortal mungkin ya, kalau kita boleh berteori, Pak ya, well bisa jadi, ataukah bisa jadi ini adalah Barry Allen versi dari universe lain, cuman dia adalah versi alternatifnya. Nah, seperti itu. Dan ini udah pernah diperlihatkan di The Flash season ketiga, ketika The Flash menghadapi Savitar, yang ternyata Savitar ini adalah Future Flash yang udah menyamar selama dari awal sampai akhir episode ya. Seperti itu, menurut gua adalah plot twist yang bagus banget sih kalau misalkan itu akan dibuat secara full DCU ya. Seperti itu. Dan ini akan membuat dampak besar bagi DCU James Gunn. Jadi The Flash ini adalah transisi dari DCU-nya Zack Snyder menuju ke DCU-nya James Gunn, serta ke DC-nya Elseworlds yang udah dia konfirmasikan di video YouTube-nya kemarin, Pak. Ini post official-nya ini juga bagus, meskipun simple, tapi well kali ini masih teaser ya, jadi nggak yang terlalu di highlight banget. Jadi ini masih teaser posterin doang, dan nanti kemungkinan di trailernya bakal akan dimunculkan lebih gila lagi, lebih heboh lagi, dan kita akan siap untuk membreakdownnya bersama dengan kalian. Dan satu lagi, dari desainnya ini gue langsung ingat kepada posternya Black Panther dari MCU. Kalau nggak salah ini Black Panther tahun 2018, dimana Black Panther ini ketika dia berdiri, di bawahnya ada patung Black Panther, Pak, alias dari macan hitam. Nah, di backgroundnya ada kota Wakanda. Nah, sepertinya mereka terinspirasi dari situ, Pak, dimana kalau versi The Flash ini mereka memakai desain tambahan dari Batcave-nya versi Michael Keaton, karena terlihat jelas di Flashpoint nanti
untuk set tepatnya ini kebanyakan ada di Batcave-nya versi Batman-nya Michael Keaton, Pak, seperti itu, Pak. Dan desainnya dari cara berdirinya The Flash juga semuanya sama banget, cuma ini adalah versi darknya aja. Dan di bawahnya ada tulisan World Collide. Nah, akhirnya dia menuliskan World Collide yang berarti adalah dunia sedang berjatuhan. Wow, yang dimaksud dunia ini adalah berbagai macam multiverse, Pak. Dari mana kita tahu? Worlds, ada S-nya di belakangnya. Worlds Collide, artinya multiverse yang awalnya itu adalah ratusan hingga sampai ribuan dan tak terhingga menjadi 52 Earth saja dalam multiverse DC. Alhasil kita akan melihat konsep New 52 setelah di ending film The Flash ini, Pak. Seperti itu. Jadi kita akan melihat perubahan apa aja yang akan dibawakan oleh The Flash ini dari awal DCU Zack Snyder langsung ke DCU-nya James Gunn. Gue mau tahu. Dan gue harapkan please nanti di trailernya kita akan bisa melihat bagaimana penamaan nomor Earth-nya, Pak. Kan di situ yang bikin mereka unik dalam segi multiverse itu adalah nama Earth-nya. Karena kalau mereka membawa multiverse kan alsi mereka harus bawa kode Earth-nya kan ya. Seperti jadi misalkan kalau Earth DCU Zack Snyder itu adalah Earth 1, kalau DCU James Gunn itu adalah Earth 2, segala macam bla 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 bla. Jadi konsep perkenalannya hampir seperti kayak di Crisis on Infinite Earths versi CW, di mana mereka tuh udah menjelaskan dari Earth-nya Batman mereka itu dari Earth 89, Earth 5 itu adalah universe versi Green Lantern segala macam. Well, itu yang gua harapkan sih kalau misalkan mereka akan buat seperti itu ya. So, kita akan tunggu aja di tanggal 13 Februari tahun 2023 mendatang. Oke, itu aja mengenai breakdown official poster teaser The Flash ini. Kalau kalian ada teori ataupun kalian punya breakdown detail kalian sendiri, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan bagi kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue sertakan dalam deskripsi di bawah. Kan situ kita juga update beberapa konten terbaru di kita. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Maria Booster Official. Linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Maria Jelota. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!